Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Kota Makassar mendapatkan musibah di mana pasar sentral yang kini berubah nama menjadi Makassar Mall telah terbakar semalam, tepat di tanggal 27 Desember 2022 di akhir tahun. Seharusnya dan sepatutnya kita sebagai manusia menjadikan musibah ini sebagai pelajaran hidup, menjadikan musibah ini bukan sebagai ancaman, tapi menjadikan musibah ini sebagai muhasabah diri. Karena tidak mungkin terjadi sesuatu kalau bukan ulah manusia itu sendiri yang mengakibatkan bencana ini terjadi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena telah terjadi kehancuran di laut dan di darat itu diakibatkan oleh tangan manusia itu sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di pagi hari ini setelah selepas salat subuh berjamaah, tentu ketika kita membuka handphone yang mengagetkan adalah musibah kebakaran Makassar Mall yang terjadi semalam, yang mana kita melihat di sosial media, di WhatsApp yang terbagi video-video yang sangat miris, mengerikan, menyedihkan, yang mana saudara-saudara kita yang ada di sana tertimpa musibah, baik kehilangan harta bendanya, kehilangan nyawanya, kehilangan kesempatan dan kebaikannya lagi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita jauh sebelum kita hadir di muka bumi ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Pasti kata Allah akan memberikan kita sedikit ketakutan, akan memberikan kita cobaan, memberikan kita ujian, memberikan kita ketakutan, musibah. Jadi ada 3 jenis manusia yang Allah berikan musibah ini. Yang pertama, Allah berikan musibah ini sebagai ujian. Untuk siapa? Untuk mereka yang senantiasa beriman kepada Allah. Untuk Allah melihat seberapa banyak, seberapa besar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menguji dia dengan musibah. Apakah dia bisa melalui musibah itu dengan baik? Apakah dia bisa melalui musibah itu dengan sabar? Atau seperti bagaimana? Atau dia tidak bisa lolos dari musibah tersebut? Dia tidak bisa sabar menghadapi musibah tersebut? Atau dia tidak beriman lagi kepada Allah setelah menghadapi musibah tersebut? Ini kenapa Allah menguji hambanya yang beriman, supaya Allah tahu kadar seorang hamba sampai di mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memberikan musibah untuk mengingatkan kepada hambanya yang telah lupa, yang mungkin telah keluar dari keimanannya. Allah ingin panggil dia untuk kembali ke jalannya, kembali ke jalan yang benar. Maka Allah berikan musibah itu sebagai pengingat. Yang ketiga, Allah memberikan musibah kepada mereka yang sama sekali tidak beriman kepada Allah. Itulah yang dikatakan azab. Musibah ini sebagai azab, musibah ini sebagai ancaman, musibah ini sebagai bukan lagi pengingat, tapi sebagai hukuman bagi mereka. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Makassar Mall tadi malam itu? Kehilangan hartanya, bahkan kondisinya dalam keadaan tidak baik lagi, dalam keadaan terpuruk seperti ini di akhir tahun, yang mana banyak sekali hal-hal yang perlu kita selesaikan, tapi ada lagi permasalahan yang muncul di tengah-tengah masalah yang belum selesai. Ingatlah bahwasanya pasti Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan. Apa ketakutan yang Allah akan berikan kepada kita? Walju, Allah akan uji kita dengan rasa lapar. Rasa lapar. Bagaimana sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak bisa mendapatkan lagi makanan, diakibatkan kebanjiran, bahan pokok makanan tak ada lagi sampai pada mereka. Entah apa yang ingin dia belanjakan, sedangkan wanaksi minal amwal, sedangkan pada hari itu harta mereka habis dilahap api, habis di bawah air, habis dihancurkan oleh bumi, habis ditiup oleh angin. Walju, rasa kelaparan itu tiba. Wanaksi minal amwal,
Allah uji dia dengan kekurangan akan harta. Ini ujian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Sehingga pada saat itu orang-orang beriman hanya mengetahui bahwasanya kuasa Allah ini la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sangat miris, menyedihkan. Kita juga turut berbelasungkawa atas kejadian kebakaran di Makassar malam semalam. Semoga Allah senantiasa menjadikan musibah ini menjadi peningkatan keimanan kita terhadapnya, dan sahabat-sahabat semua yang mendapatkan musibah ini semoga lekas disegerakan untuk keluar dari hal yang terburuk, dan Allah sesungguhnya tidak akan pernah memberikan kita ujian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di luar kapasitas kemampuan seorang hambanya dalam menerima ujian. Yakinlah wahai sahabatku, di balik kesedihanmu hari ini Allah telah titipkan senyuman yang indah setelah tangismu hari ini. Innallaha la yukhliful mi'ad, karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ingat tadi saya sampaikan bahwa Allah akan menguji kita dengan adanya rasa lapar, tidak ada makanan dan lain sebagainya. Jadi kita yang masih memiliki makanan, masih bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita. Harusnya kita syukuri. Bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini mendapatkan musibah kelaparan, mendapatkan musibah kebanjiran, tak ada bahan pokok makanan yang harus dia dapatkan hari itu. Bagaimana mereka tetap bertahan, bagaimana mereka tetap sabar dalam menghadapi hidupnya saat ini. Jadi kita yang punya makanan di rumah jangan selalu mengeluh, berkeluh kesah, kenapa itu saja terus makanannya. Sampai-sampai seorang suami memarahi istrinya, kau itu mama, kenapa selalu siapkan ikan seperti ini? Ini ikan seperti ini, ikan yang sudah lama tidak laku di pasar baru kau beli. Mungkin 4 hari tidak laku baru kau beli. Bilang Tom istrinya, kenapa bisa ditahu bapak? Ini coba lihat merah matanya ini ikan. Tentu merah matanya ikan karena menyelam di laut. Coba kau menyelam, pasti merah juga matamu. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami, sabar, kuat, ikhlas. Karena tidak ada yang bisa menguatkan kita kecuali keikhlasan. Tidak ada yang bisa membuat kita kuat kecuali keikhlasan, ketabahan, kesabaran. Allah selalu memberikan kekuatan kepada hambanya dengan cara menguji mereka dengan musibah. Yang diantaranya tadi itu walju, kelaparan. Wa naqsi minal amwal. Allah uji mereka dengan kekurangan akan harta, dikurangkan hartanya, diakibatkan musibah kebanjiran, diakibatkan musibah kebakaran, diakibatkan musibah tertiup angin puting beliung dan lain sebagainya, diakibatkan karena adanya gempa bumi, gunung meletus, likuifaksi, tsunami dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan bahwasanya Allah memberikan mereka ketakutan. Biasa ada yang mengatakan, kenapa Allah ini tidak adil? Kenapa kami yang beriman ini dihukum? Tidak. Ingat suatu ketika Musa alaihi salam, dia berkata di dalam doanya, ya Allah, kenapa engkau memberikan kepada hambamu ini yang beriman, kau berikan dia ketakutan, kau berikan dia musibah, sedangkan dia beriman kepadamu. Kalau musibah itu baiknya diberikan saja kepada orang-orang yang tidak beriman kepadamu, ya Rabbana. Lalu apa yang terjadi? Nabi Musa belum mendapatkan jawaban. Kebetulan Nabi Musa pada saat itu tertidur di bawah pohon. Apa yang terjadi pada saat itu? Ribuan semut naik ke atas betis Nabi Musa. Sampai-sampai salah satu semut yang menggigit Nabi Musa itu membuat Nabi Musa terkagetkan dan bangun, merasa perih karena digigit oleh semut. Lalu Nabi Musa menyapu rata semua semut itu, agar semut itu bisa terhindar dari betis Nabi Musa. Ya, Nabi Musa melihat semut itu tergeletak, sebahagian besarnya mati, diakibatkan karena Nabi Musa telah menyapunya dari betisnya. Nah, disitulah jawaban yang Allah berikan kepada Musa, bahwasanya kenapa engkau membunuh semua semut wahai Musa, padahal yang menggigitmu itu cuma satu. Cuma satu, bukan di antara sebagian banyak yang telah menggigitmu. Hanya satu semut yang menggigitmu. Tapi kenapa engkau telah membunuhnya semua? Inilah yang dimaksud.
seorang yang berbuat tidak baik di antara kita yang banyak ini, maka musibah itu akan datang diakibatkan karena hanya dosa seorang di antara kita. Maka jaga kampung kita, halaman kita, jaga tempat kita, jaga kabupaten kota kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga seluruh umat yang ada di dalamnya, supaya jangan melampaui batas. Dan ingat bahwasanya Allah bisa saja menghukum kita dari mana saja arahnya, kapan saja, bagaimana saja keadaan kita. Allah akan menguji kita, Allah akan memberikan kita ketakutan. Nah ini, wa naqsim minal awal, Allah akan menghukum kita dengan kurangnya harta. Allah akan memberikan kita musibah dengan kekurangan harta. Wal anfus, ada yang meninggal di antara kita. Orang yang baik, yang kita cintai, yang kita sayangi, telah pergi meninggalkan kita semua. Telah pergi meninggalkan kita sebagai anaknya, sebagai saudaranya, sahabatnya. Itu ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita kuat sebagai orang-orang beriman. Wal anfus, ada yang meninggal di antara kita. Itu juga musibah yang Allah berikan kepada kita. Was samarat, dan Allah berikan kita ujian tidak adanya buah-buahan, makanan, tidak adanya beras, buah-buahan dan lain sebagainya. Diakibatkan karena gagal panen, kebanjiran terjadi. Olehnya itu, harus kita selalu kuat dalam ibadah ini, kuat dalam kesabaran ini. Karena tentunya ketakutan-ketakutan ini Allah akan berikan kepada kita. Wassamarat, kekurangan akan buah-buahan. Wabasyiris sabirin. Maka ketika musibah ini tertimpa kepada kita, sampaikanlah kabar gembira ini kepada siapa? Wabasyiris sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Man huwa, siapa dia? Apakah dia orang sabar ketika ditampar kepalanya? Aduh, sabar. Lalu dia tidak bersalah. Itu orang bodoh, orang bego, orang tolol. Melawan. Orang sabar itu ketika dia tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata sesungguhnya ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah sedang uji dirinya. Dia tahu bahwa Allah sedang memberikan dia cobaan agar Allah bisa tahu seberapa besar ketakwaan seorang hamba ini. Makanya ketika dia tertimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah, ialah orang-orang apabila tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata sesungguhnya ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sahabat-sahabatku semua yang tertimpa musibah semalam di Makassar Mal, kuat, sabar ki. Kami di sini mendoakan semoga musibah ini cepat berakhir. Dan ingatkan, Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan kapasitas seorang hamba dalam menerima ujian tersebut. Apa yang kau rasakan hari ini, sedihmu, air matamu yang hari ini jatuh, kuatkan dirimu dan yakinlah Allah menyimpan senyuman yang indah setelah musibah yang kau lalui ini dengan baik. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yakinlah sesungguhnya Allah memberikan rezeki tanpa ada lagi perhitungan, tanpa ada lagi hisab. Yakin. Hari ini memang kau dapatkan yang namanya musibah tersebut. Hari ini kau akan dapatkan yang namanya kekacauan tersebut yang mungkin tidak pernah hadir di benakmu, tidak pernah kau pikirkan. Tapi sesungguhnya itu Allah coba kalian dalam keadaan yang tidak siap. Supaya apa? Supaya kelak nanti ketika kau siap atau tidak siap, engkau harus selalu siap menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya kita malah down, malah jatuh. Bukannya kita malah kurang semangat lagi, sudah menghindari tempat ibadah, jauh dari kebaikan. Tidak. Tapi yakinlah, semakin Allah uji kalian, semakin Allah cinta kepada seorang hambanya ini. Yakinlah.
Biasa ada yang mengatakan, mungkin Ustadz pandai berbicara tapi tidak pandai ketika sudah mendapatkan ujian tersebut, mendapatkan musibah tersebut. Itulah dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, dalam keadaan sedih, orang biasa terlupa dengan keadaannya sendiri. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah datang kepada seorang ibu yang menangis diakibatkan anaknya yang telah meninggal dunia di hadapan matanya sendiri. Dia menangis, merontah, menjerit, tak terima. Datanglah sosok baginda Rasulullah, orang yang dihormati di persada muka bumi ini, datang menghampiri untuk menghibur seorang ibu itu. Sabar bu, sabar. Sabar ya Umi, sabar. Allah tidak akan pernah menguji kita di luar kemampuan seorang hambanya. Tapi apa yang dia katakan seorang ibu kepada baginda Rasulullah, yang tidak dia tahu lagi bahwa yang datang itu adalah manusia terhormat, manusia yang paling dihormati di muka bumi ini, manusia yang senantiasa kita rindukan dan air mata ini menetes diakibatkan rindu kepadanya. Lalu seorang ibu itu mengatakan, wahai kau seorang pemuda, wahai kau seorang lelaki, kau tidak pernah merasa bagaimana ketika anakmu, orang yang kau cintai, mati di hadapanmu. Orang yang kau cintai telah pergi meninggalkan engkau untuk selamanya. Dia tidak sadar bahwa yang datang ini bukan orang biasa, tapi orang yang pilihan Allah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Anta syamsun, anta badarun. Dialah matahari, cahaya, yang mana cahayanya itu di atas dari segala cahaya, di atas daripada cahaya. Dia adalah habibuna, kesayangan kami, kesayangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Rasulullah pergi meninggalkan seorang ibu yang sedang kelupaan diakibatkan karena tangisnya yang begitu dalam. Datanglah seorang sahabat mengatakan, ya Ummi, andaikan engkau tahu yang datang di hadapanmu itu bukanlah orang biasa, tapi yang ada di hadapanmu tadi itu adalah baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Ibu itu menangis menyesali dirinya diakibatkan karena dia lupa, terlalu larut dalam kesedihannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita semua. Kuatkan diri, kuatkan hati, karena apa yang kita lalui hari ini, apa yang kita hadapi hari ini, tentu semua ada hikmah di balik segalanya. Tinggal kita bagaimana memperbaiki diri, introspeksi diri, muhasabah diri. Apakah kita sudah banyak beriman kepada Allah, atau malah kita yang harus diingatkan dengan segala musibah? Atau jangan sampai ini adalah sebuah musibah menjadi ancaman yang besar buat kita karena kita zalim, karena kita diberikan azab oleh Allah. Nauzubillahi min zalim. Maka sekarang kita harus memahami diri, karena tidak ada yang bisa merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubah dirinya. Biar malaikat maut yang turun ingin merubah dirimu untuk memberikan pernyataan kepadamu, untuk mengingatkan kepadamu tentang suatu hal, kalau dirimu tak mau berubah, meskipun nyawamu sudah berada di kerongkongan, tapi dirimu tak mau bertobat kepada Allah, maka pada saat itu tidak ada pertobatan yang Allah siapkan untuk kalian dalam keadaan sakaratul maut. Makanya ingatkan selalu diri, apa yang Allah berikan kepada kita, musibah hari ini, bahwa itu sebuah perkara untuk menguji keimanan seorang hambanya, untuk menguji keimanan seorang hambanya. Dan tidaklah mereka semua itu diuji oleh Allah, kecuali Allah akan mendatangkan kebaikan setelah ujian tersebut, kecuali Allah mendatangkan senyuman yang indah setelah tangisnya hari ini, kecuali Allah mendatangkan kebaikan-kebaikan setelah keburukan yang dia dapatkan hari ini. Setelah dia mendapatkan keburukan hari ini, dan ingatkan kepada diri, Allah tidak akan pernah sekali lagi menguji hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba dalam menerima ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba dalam menerima beban. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita kembali, kita beristighfar. Siapa tahu karena kita terlalu banyak dosa kepada Allah, banyak menzalimi sesama manusia, ya mungkin kita lupa kepada siapa, ya mungkin kita lupa mungkin dari mana
kita menzalimi, kita tidak sadar dengan kezaliman tersebut, tetap selalu semangat bangkit dari keterpurukan. Sahabat-sahabatku yang tertimpa musibah di Makassar Mall hari ini, semalam tadi, kuat, sabar, ikhlaskan segalanya. Wa ma anfaqatum min syai'in fayukhlifu. Dan ingatkan bahwa apa yang telah kau keluarkan, kau ikhlaskan, kau berikan di jalan Allah, Allah akan ganti lebih daripada apa yang engkau berikan hari ini. Apa yang telah kau ikhlaskan hari ini, Allah ganti lebih daripada apa yang kau berikan. Dan ingatkan bahwasanya Innallahal ganiyul mughni, sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha memberikan kekayaan, maha memberikan kebaikan. Mintalah kepada Allah. Setelah kau mendapatkan musibah, minta, ya Rabbana, maafkan kami dengan dosa-dosa. Jangan kau siksa kami dengan dosa-dosa. Jika memang rezeki kami di langit, turunkan. Jika di bumi, munculkan. Jika jauh, dekatkan. Jika di penggadaian, tebuskan. Ya, siapa tahu ada di penggadaian juga. Mudah-mudahan ditebuskan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu perkara yang untuk mengingatkan kita kembali bahwa sebenarnya bukan bumi ini bosan kepada kita, bukan bumi ini benci kepada kita. Kemungkinan kita lah yang senantiasa merusak bumi ini tanpa sadar. Olehnya itu bencana kadang terjadi silih berganti tak henti. Di akhir tahun, menutup tahun ini dengan kesedihan diakibatkan karena bencana dan musibah. Tapi ingatkan bahwasanya apa yang telah kita dapatkan hari ini, musibah yang Allah berikan, semua itu tidak lepas dari sebuah ujian yang Allah ingin melihat hambanya. Apakah hambanya ini tetap beriman kepadaku atau tidak? Sebagai janji kita kepada Allah di saat kita lahir di persada muka bumi ini, kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menggenggam janji itu, Allah menyampaikan, alastu bi rabbikum, hai manusia, siapa aku? Apakah aku Tuhanmu? Kata Allah. Maka janji itu kita genggam dan ambil. Qalu bala syahidna, engkau Tuhan yang kami sembah, engkau Tuhan yang kami sembah, kami tempati untuk bersujud, bermohon. Maka itu janji kita. Jangan pernah ingkar terhadap janji. Olehnya itu, jadikan musibah ini sebagai pembelajaran hidup, sebagai muhasabah, agar kita berpikir sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kita ujian di luar kemampuan seorang hamba dalam menerima ujian. Dan tidaklah Allah memberikan semua ini kalau tidak ada hal yang kita lewati. Memang sulit ketika kita ingin sukses. Banyak rintangan yang harus kita hadapi dalam menuju kesuksesan. Dan itulah proses. Sedangkan proses tidak pernah berkhianat pada hasil. Kau mau sukses, mau hebat, ya prosesnya harus kuat. Karena tidak lahir pelaut yang tangguh di air yang tenang. Tapi pelaut yang tangguh itu lahir di ombak yang sangat menggelisahkan, yang sangat menakutkan. Itulah pelaut-pelaut yang tangguh lahir dari situ. Makanya kalian semua hari ini beraktivitas, keluar, bawa kendaraan. Sebagai saran dari saya, jaga dirita, jangan membalap. Karena nenek moyang kita bukan pembalap, tapi pelaut. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wa wal irsyad. Setelah ini saya kembali live. Karena saya live ini hanya untuk merekam, lalu nanti diupload ke YouTube. Ya, jadi kalian yang ketinggalan tadi bisa nonton kembali di YouTube di channel kami yang terhits terkece Debur Indonesia. Wabillahi taufiq wa wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun. Semoga kita tetap kuat. Bahwasanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Kalau tidak sembuh ke rumah sakit, Ki, parah sakitnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.